Bos, ngomongin cuan di momen Ramadan, bisnis usaha F&B jelas lagi kebanjiran order nih. Apalagi banyak agenda buka bersama yang nggak boleh dilewatkan oleh para pekerja kantoran hingga keluarga. Halo bos, selamat bulan puasa. Wah, emang paling enak kalau bulan puasa itu kumpul sama teman-teman, nongkrong gitu ya. Tapi kalau di luar kan kadang-kadang restoran suka rame gitu ya. Nah, di sini saya pengen kasih tahu nih, ada barbecue home service. Tempatnya kayaknya ini sih. Yuk, kita ke dalam. Mumpung ada Septa, kita langsung aja ketemu sama pelaku usaha yang menawarkan layanan bukber yang praktis tanpa ribet. Halo Bu Alisa. Hai, Halo, apa kabar? Halo, Wah, baik. ini lagi pada ngapain nih? Ini lagi siap-siap kita mau ke tempat customer. Oh gitu, pas banget ya. Kebetulan aku lagi pengen belajar mengenai barbecue home service. Boleh ikutan nggak? Boleh banget. Wah, bos seneng Boleh banget juga. nih. Karena ini ada mau customer ya? Iya, kita mau ke tempat customer. Jadi aku boleh ikut bantuin? Boleh? Oke, boleh banget sih. Kasih nih kesempatan. Yuk, saya prepare dulu berarti ya. Halo bos, ini dia layanan barbecue home service by Stego buat kalian yang mau barbekyuan di rumah tanpa repot. Yuk ikutin di acara Cuan Bos. Nah, ini dia bos, salah satu bisnis yang meraup cuan ketika bulan Ramadan tiba. Apalagi buat para customer yang mencari pilihan praktis untuk berbuka puasa bersama alias bukber di tempat. Rame sih gitu, kita bisa mencapai 15 titik satu hari gitu. Dan puncaknya itu di weekend ya, mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh biasanya udah full slot. Menghadirkan layanan seperti ini, persiapan jadi hal yang paling menantang nih bos. Banyak sebenarnya tantangan. Jadi barang itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Ketelitian-ketelitian gitu tuh yang benar-benar penting karena kan memang kita seperti memindahkan dapur ke rumah customer gitu kan. Jadi sehal kecil aja itu tuh harus kita ingat gitu. Jadi misalnya kayak minyak goreng gitu, terus capitan, saringan, itu tuh hal sedetail itu yang benar-benar harus kita pay attention supaya jangan sampai ketinggalan gitu. Oke bos, semua perlengkapan yang diperlukan sudah beres dimasukkan ke dalam mobil. Tandanya, tim Bu Alisa siap menuju ke lokasi pelanggan nih bos. Oke bos, sekarang kita berangkat menuju rumah customer karena bentar lagi nih udah mau buka puasa. Mas, kita siap berangkat ya? Berangkat mas. Siap. Karena berbasis di Jakarta, jelas jam-jam krusial juga jadi tantangan menghadapi kemacetan ibu kota bos. Tapi, ini sudah diantisipasi oleh Bu Alisa guna menghindari kekecewaan customernya. Jadi kan pas lama buka puasa ini tantangannya adalah jalanan macet banget kan mas. Jadi saya pasti minta ke tim saya itu berangkat harus lebih early kalau bulan puasa. Jam 11 mereka udah nyampe kantor kita, dapur kita untuk preparation. Jam 2 itu maksimal udah harus jalan. Jam 2 atau setengah 3 gitu. Jam 4 udah sampai di rumah customer atau di kantor. Jadi tinggal preparation sambil nunggu jam buka puasa. Ambil kiri. Setibanya di lokasi, Bro Septa makin bersemangat tuh untuk segera menyiapkan layanan barbecue home service-nya ini. Haha. Oke bos, sampai juga nih. Tadi udah muter-muter lumayan jauh jaraknya, apalagi lagi puasa nih lumayan gerah ya. Jadi tantangan tersendiri nih kalau mau bisnis barbecue home service. Oke, sekarang kita mau nurunin barang-barang dulu karena udah sampai di rumah customer. Satu persatu peralatan yang dibawa langsung diangkut ke lokasi yang sudah ditentukan. Mulai dari kompor, alat grill, tabung gas, dan segala macam peralatan masak dan alat makan sudah disediakan. Jadi sebenarnya Stego itu awalnya itu jadi rice box, jadi kita bisa di order via delivery online. Nah, habis itu tas 2009 kita ada frozen juga. Tahun 2020 pandemi itu kan orang juga delivery kadang-kadang suka takut tuh ya, kayak takut kan nggak higienis atau apa gitu. Jadi itu kita memang tadinya punya food truck yang tadi tuh. Nah, itu kita mulai dapet orderan nih satu persatu gitu. Kayaknya orang tuh pengen kumpul-kumpul setelah sekian lama tapi nggak mau di tempat luar gitu kan, jadinya pengennya yang private. Kita ke home service, gimana kita datengin ke tempat customer gitu, kayaknya lebih seru nih. Ini namanya bisnis bos, butuh inovasi dan pengembangan.
Menghadirkan pengalaman berbeda menyantap barbeque jadi poin pembeda dalam menjalankan bisnis F&B Bu Alisa ini. Oke, bos, sekarang kita nyusun meja terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan barbecue di rumah customer. Gak cuma itu, set booth untuk penyajian jadi konsep unik tersendiri nih. Untuk layanan live cooking seperti ini, area terbuka wajib disediakan oleh setiap customer yang memesan layanan ini ya bos. Bukan cuma para pegawainya yang wajib jago masak aja nih. Untuk mempermudah pelayanan, memang segala bahan baku dari awal jelas perlu dipersiapkan. Jadi memang ada beberapa yang kita masaknya di kantor kita, di dapur kita, itu kayak veggies gitu, atau mashed potato, atau pasta biasanya kita masak di kantor kita, nanti di tempat customer tuh di reheat. Cuman yang memang harus fresh itu seperti kentang goreng gitu, sama steak-steaknya, main course-nya. Nah terus misalnya kayak rice box itu nasinya kita dari kantor. Walau terbilang bukan jadi yang pertama menghadirkan layanan ini, Bu Alisa juga punya strategi marketing untuk terus menggait pelanggan. Kita biasanya iklanin lewat Instagram, sosial media, terus juga kita melakukan endorse juga gitu. Sama biasanya kita ikut event-event juga mas gitu. Ikut event-event juga, kita biasanya berjualan tapi kita ada browser yang menerangkan ini kita ada home service-nya gitu. Ya, metode marketing modern melalui konten media sosial, endorse ke artis-artis ternama, dan juga konvensional ternyata jadi strategi tersendiri untuk memperkenalkan layanan home service-nya ini ke customer nih bos. Wih, udah beres semua nih bos. Mantap kan? Customer nggak perlu repot-repot. Semua peralatan hingga menu akan disiapkan oleh layanan barbecue home service ini. Mas Septa gimana nih persiapannya? Aduh mbak, lumayan ya tadi keliling-keliling udah panas-panasan. Rasanya jadi tim kita dalam sehari. Seru sih. Nah ya, ini kan udah disiapin Yes. telurnya, dagingnya segala macam. Sekarang kira-kira apa nih step Kita selanjutnya coba nih? masaknya ya. Masak? Masak Oh, memang masak saya ya? jago ya. Jagonya untuk dibantuin. Yes. Kita hari ini Oke. ada menunya chicken steak. Chicken steak. Sama ada barbecue stick cut. Oh, Kalau itu. kalau stick cut kita masaknya di smoker namanya. Smoker? Jadi pakai arang. Oke. Kalau yang ini chicken steak kita masaknya di grill pan aja. Grill pan aja. Gitu. Untuk pertama, kita siapkan dulu nih chicken steak bareng Bu Alisa. Potongan daging ayam yang sudah dimarinasi dengan bumbu barbeque ini lanjut dimasak hingga benar-benar matang. Nah, setauku tuh kalau ayam harus sampai matang, betul ya? Yes, benar. Dan emang prosesnya lebih lama. Betul. Makanya aku bilang kalau sama timku ada yang pesan ayam itu nggak boleh telat. Karena kita masaknya lama Betul, gitu. betul, Dan betul, ayam itu betul. kan harus matang. Nggak boleh. Kalau steak itu kan ada rare, Betul, medium well, atau betul, ada medium. Nah betul. kalau chicken tuh kan nggak bisa, harus matang gitu. Setuju. Jadi harus benar-benar sampai Ya. matang nih ya. Beda sama dagingnya, dia Iya. cukup mungkin 5 menit aja cukup ya. Iya. Kira-kira Dan berapa kita lama juga- nih? Ini kalau ayam agak lama sih, sekitar 20 menitan. 20 gitu. menitan ya. Kalau jenis dagingnya sendiri biasanya customer tuh lebih suka yang ayam atau daging atau sebenarnya? Sekarang ini agak saingan nih. Saingan? Jadi si ayam sama beef stick ini sama-sama lagi laku keras. Oh, lagi Cuman orang sama-sama. lagi banyakan ayam. Lagi lately. banyakan ayam ya. Karena harganya juga lebih terjangkau kan. Oh, ya. Start dari 95.000 itu. Start berapa? 95.000 per pack. 95.000 per pack. Jadi udah dapat chicken steaknya Chicken steak. besar ya. besar banget ini. Kan? Terus kadang orang juga bisa dibagi dua. Betul. Terus habis itu ada side dishnya kentang goreng, veggies, atau bisa pilih nasi atau sama telur gitu. Jadi kalau nasi pasangannya sama telur, sama udah plus minum juga. Wah, Terus lengkap banget. 95.000 doang. Selagi menunggu chicken steaknya matang, lanjut kita siapkan beef steaknya ini bos. Nah, kalau untuk dagingnya sendiri, ini beefnya sendiri ada tipenya nggak biasanya yang Nah, paket kalau apa ini kita atau bisa request? stick cut itu daging steak. Ini ada yang sirloin, Sirloin ini ini ya? tenderloin. Tenderloin. Nah, ini kita yang ini rib eye. Oh, ribeye. Boleh kalau misalnya mau coba bumbunya. Boleh. Cuman tinggal dibalurin sama black pepper. Black sama pepper garam. ya. Ayo Bro Septa, beri taburan black pepper untuk marinasi beef steaknya ini dulu bos. Usut punya usut nih bos, seluruh sajian menu yang dihadirkan juga dari tangan-tangan Bu Alisa sendiri loh.
Ya bilangin ahli-ahli banget juga enggak sih, cuman kayak seneng aja punya hobi lumayan bisa masak-masak sedikit lah gitu. Iya kita rame-rame sih, aku dan partnerku itu R&D bersama. Biasanya aku terus partnerku minta apa nih kayaknya enak deh Mbak tolong bikin gitu-gitu. Nanti kita biasanya test food R&D sama-sama. Wah, kalau ini sih judulnya dari hobi jadi hoki ya bos. Ayo Bro Septa, sekarang siapkan dulu arang briket untuk memanggang beefsteaknya tuh. Lanjut, kita bakar langsung di atas baranya seperti ini bos. Wah, ukuran steaknya jelas bukan kaleng-kaleng ya. Dan sekarang memang harus cepat mengikuti trennya orang tuh sukanya apa, kayak home service gini gitu. Jadi kan memang sekarang orang tuh udah terbiasa, masyarakat udah terbiasa dimudahkan kan pesan sesuatu gitu seperti layanan ini gitu. Jadi tinggal bayar 1,9 juta, itu per packnya sekitar 95.000, udah disamperin, udah plus minum, udah dimasakin, nggak perlu repot gitu kan. Jadi memang kita harus lihat peluangnya gitu, nih lagi ngetrennya yang mana sih gitu, dan memang harus bisa cepet-cepet keep up sama tren itu. Wih, dengan minimal order di harga 1,9 juta aja untuk 20 orang, jelas worth it banget bos. Apalagi udah langsung disamperin ke rumah kita, yang cakupannya di sekitar area Jabodetabek. Oke bos, ini steaknya udah matang, sekarang tinggal kita angkat. Ini juicy banget. Menggugah selera nih. Wih, semua menu sudah dipersiapkan dan siap untuk disajikan. Tinggal menunggu waktu berbuka tiba. Oke bos, sekarang waktunya berbuka. Langsung aja yuk kita siapin nih buat yang udah mau makan. Oke, mau yang mana mas? Beef. Oke. Yap, ini dia tantangan terakhir buat Bro Septa. Melayani customer yang sudah siap menyantap hasil seluruh masakan barbeque home service-nya ini. Jadi emang customer kita beragam sih mas gitu. Tapi jadi ini sekarang udah 50%, 50%, 50% orang yang panggil ke rumah, kumpul-kumpul sama kantor. Karena kayak kemarin kita juga ada 300 packs di Cikarang gitu, itu kantor ya seperti pabrik. Jadi kan memang mungkin kantor-kantor itu pengen acara bukber, tapi kan bawa 300 orang tuh kemana gitu kan, dengan cara yang seru gitu. Akhirnya dia panggil kita gitu. Wah, bener juga kan bos? Tidak hanya soal rasa, menghadirkan solusi praktis anti ribet bagi para konsumennya demi menghadirkan sajian kuliner barbeque di mana saja. Mantap nggak tuh? Mbak, gimana tips nih untuk berbisnis sukses seperti mbaknya? Enggak sih sebenarnya kalau untuk pejuang usaha kuliner itu harus tetap berinovasi, nggak cuma soal dirasa atau jenis makanannya, tapi dicoba dengan memberikan experience yang berbeda. Experience yang berbeda ya. Home service kayak gini kan experience yang berbeda. Setuju nih. banget. Yang penting cuan bos. Jadi kita bikin hijab instan untuk di rumah bergo, terus kita sempat bikin hijab dari bahan baby charuti juga. Tangan saya setelah sekian tahun itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah itu awal mulanya, makanya saya lebih berempati ingin menggandeng adik-adik itu untuk yuk kita berjuang bersama.